Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo Robun, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kita kali ini akan membahas bab lanjutannya dari Base Topic 2024, yaitu di bab 25 ya Robun. Di bab 25 ini adalah pembahasannya itu tentang Wekukin Geloja Jiwon Kikwan. Kikwan itu artinya adalah organisasi atau lembaga atau institusi ya. Kita artikan lembaga saja. Lembaga, kata Jiwon itu adalah dukungan. Ya, lembaga bantuan gitu juga bisa ya, lembaga untuk membantu gitu ya, lembaga untuk membantu atau mendukung pekerja orang asing. Ini adalah nama kantor ya Yorpun ya. Jadi kalau kalian nanti misalnya di Korea kalian itu mengalami penunggakan gaji atau gaji kalian itu tidak dibayar oleh majikan kalian ya, atau juga misalnya kalian itu mengalami kekerasan oleh bos kalian ya, atau juga kalian misalnya ingin pindah tempat kerja dan konsultasi permasalahan kalian di Korea itu ya, kalian bisa berkonsultasi ke kantor ini, Wekukin Geloja Jiwon Sento. Ini ya, Wekukin Geloja Jiwon Kikwan gitu ya, lembaga bantuan atau lembaga dukungan pekerja orang asing, bisa datang ke sini. Ya, seperti itu. Jadi ini ada percakapan antara dua orang ya Yorpun, antara wanita dan laki-laki ini. Yang wanita bilang otoke oshot soyo. Kalau ada kata otoke oshot soyo itu artinya adalah ada urusan apa Anda datang kemari ya. Ingat ya, kalau ada kata otoke oshot soyo itu artinya bukan kok Anda datang ke sini itu dengan menaik apa, Anda datang ke sini itu dengan menggunakan apa gitu ya. Bukan seperti itu ya. Kemarin ada yang bertanya di komentar itu ya, ini gimana mas artinya? Yang betul itu Anda datang ke sini menggunakan apa, naik apa, atau ada urusan apa Anda datang. Ini yang betul itu kalau ada pertanyaan otoke oshosoyo itu artinya adalah Anda datang kemari itu ada keperluan apa gitu ya, jawabannya itu pasti keperluannya ini Hangguko suwabel sincong haro wasoyo. Jadi aku telah datang, ro itu artinya ada untuk ya Yorpun. Ro itu untuk, Sincong Hata mendaftar kelas bahasa Korea. Jadi ro itu artinya adalah untuk ya. Cara merangkainya seperti ini. Misalnya kata sata itu artinya adalah membeli ya Yorpun. Sata itu artinya adalah membeli. Kalau misalnya ini, kalau ada kita bentuk ke bentuk ro, jadi danya ini kita buang ya Yorpun. Sata itu artinya membeli. Kalau terus danya dibuang seperti ini, ditambah kata ro. Danya dibuang, dikasih kata ro di belakang, saro kata atau saro kayo ya, saro kayo ini artinya adalah pergi, ro itu untuk membeli ya, seperti itu. Misalnya kabangel saro kayo, pergi untuk membeli tas ya. Kalau kabangel sayo itu membeli tas. Kalau kabangel saro kayo, pergi, ro untuk membeli. Jadi ada tambahan untuk membeli, seperti itu ya. Cara merangkainya danya tinggal dibuang, tinggal ganti kata ro, gitu aja. Nanti kita bahas di belakangnya. Terus ini ada munbab tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 25 ini adalah itu bentuk ro ya, kata kerja bentuk ro tadi sudah saya jelaskan, artinya itu adalah untuk ya Yorpun. Ro itu artinya untuk. Terus yang kedua itu adalah kata kerja. Terus atau kata sifat juga bisa ya, kata kerja atau kata sifat belakangnya itu kitemune, yaitu artinya adalah disebabkan. Terus owi kosakatanya adalah kyoyu program kualon owi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan program pelatihan. Terus program iong pangbob kwalion owi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan cara penggunaan program. Terus ini budaya dan informasinya adalah tentang Wekuk Ilyok Sangdam Sento. Itu adalah Sento itu adalah pusat, Sangdam itu konsultasi, Ilyok itu adalah tenaga kerja orang asing. Jadi Wekuk Ilyok Sangdam Sento itu adalah pusat konsultasi tenaga orang asing. Jadi misalnya kalian ada permasalahan bisa ke kantor ini ya, bisa juga ke kantor ini juga bisa ya. Jadi lembaga bantuan tenaga kerja orang asing itu juga bisa. Atau ke Wekuk Ilyok Sangdam Sento. Jadi pusat konsultasi tenaga kerja orang asing. Misalnya kalian bisa berkonsultasi masalah pindah pekerjaan, pindah tempat kerja, atau konsultasi lainnya bisa ke sini ya. Terus target pembelajarannya itu adalah Kyoyu program te malaswita. Kita dituntut untuk bisa
berbicara tentang program pelatihan. Terus program 신청의 필요한 표현을 사용할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa menggunakan ekspresi yang diperlukan pada saat pendaftaran program, pada saat mendaftar program gitu ya. Sekarang 어휘 yang kosakata satu ini ya 여러분, 교육 program 관련 어휘. Jadi kosakata yang berkaitan dengan program pelatihan. Yang pertama itu ada 한국어 교육, itu adalah 교육 itu pelatihan ya. 교육 itu ada pelatihan 한국어 bahasa Korea, pelatihan bahasa Korea atau pendidikan bahasa Korea. Saya besarkan dikit biar lebih enak. Terus yang kedua itu ada komputer 교육, itu adalah pelatihan komputer atau pendidikan komputer ya, atau kelas komputer ini. Terus 법률 교육 itu adalah pelatihan hukum atau pendidikan hukum. 직업 훈련 itu adalah pelatihan kerja. Jadi pelatihan kerja. 안전 교육 itu adalah pelatihan keselamatan ya, pelatihan keselamatan kerja. Ini namanya adalah 안전 교육, bukan ya, anggap aja sama ya, pendidikan keamanan ya. Tapi kalau 안전 교육 itu adalah pelatihan keselamatan kerja. Terus menua cehom itu adalah pengalaman budaya, pengalaman budaya. Ya, mari kita bahas. Ini ada kata mujib. Mujib itu adalah lowongan ya, lowongan kerja atau lowongan, pokoknya ini bisa juga diartikan perekrutan ya, perekrutan karyawan atau perekrutan siswa itu. Pokoknya kalau mujib itu adalah perekrutan atau lowongan. Terus 한국어 교육 itu artinya adalah pelatihan bahasa Korea. Terus 교육 기간 itu adalah masa pelatihannya atau masa pendidikannya itu adalah tanggal 4 bulan 5 sampai tanggal 6 bulan 7. Meju, kalau kata meju ini artinya bukan kok meju itu bukan ya, bukan bir itu ya. Meju itu me itu tiap ya. Kalau ju itu minggu. Jadi meju tiap minggu. Kalau me itu artinya tiap ya. Me itu tiap. Kalau ada kata il itu adalah hari. Kalau meil berarti tiap hari. Terus lagi ada kata me itu tiap. Kalau ada kata nyon itu artinya adalah tahun. Kalau menyon tiap tahun. Paham ya Ibu ya? Jadi kalau me itu tiap, kalau meju tiap minggu, kalau me itu tiap, kalau mail tiap hari, kalau me itu tiap, kalau menyon itu tiap tahun, kalau me itu tiap, kalau ada kalau metal ya, metal ini artinya adalah tiap bulan, seperti itu. Ya, buat tambahan aja itu ya. Jadi meju ilyoil, jadi tiap hari minggu, tiap minggu pada hari minggu, pelatihannya itu dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Terus 교육 내용 itu adalah isi pelatihannya atau isi kursusnya atau isi pendidikannya itu adalah kata co itu adalah kelas pemula, jung itu adalah kelas menengah, kata 고급 itu adalah kelas level tinggi ya, kelas master atau kelas lanjutan. Ini kata W1 itu adalah percakapan ini ya, percakapan. Terus kata topik ya, topik jumbi bab itu adalah bab ya, bab untuk persiapan topik ya, ujian topik. Beda ya, ujian IPS topik sama ujian topik itu beda ya. Kalau kita ujian IPS topik itu cuman kita melingkarin saja ya, misalnya memilih jawaban yang betul itu yang mana gitu aja kalau ujian IPS topik. Tapi kalau ujian topik itu lebih susah karena ada menulis kalimat juga. Kita dituntut untuk bisa menulis kalimat juga dan dituntut untuk bisa memakai partikel yang tepat. Enggak kok cuman kita melingkari saja ya, bukan. Atau memilih soal pilihan ganda saja, itu bukan kalau topik itu. Beda seperti IPS topik. Kata mujib kigan itu adalah masa perekrutannya atau masa lowongannya itu adalah tanggal 1 bulan 3 sampai tanggal 20 bulan 4. Terus sincong bangbob itu adalah cara pendaftarannya itu adalah bangmun jobsu. Ya, ini pendaftaran secara kata bangmun itu berkunjung langsung, maksud berkunjung ya. Kata bangmun hata itu mengunjungi. Kalau bangmun jobsu itu adalah datang dengan berkunjung, maksudnya datang secara langsung, datang berkunjung atau daftar secara langsung, datang ke tempatnya. Terus jonwa jobsu itu adalah pendaftaran melalui telepon atau pendaftaran melalui online ya, ini ya, jonwa itu telepon. Terus muni adalah pertanyaan, terus sangdam itu adalah konsultasi. Jika mau bertanya-tanya atau jika mau berkonsultasi bisa menghubungi ke nomor 031 555 4512. Ya, ini ada Weguk in Geloja Jiwon Center. Center itu adalah center adalah center pusat.
Jiwon itu adalah bantuan atau dukungan. Geloja itu pekerja. Wekukin adalah orang asing. Pusat bantuan pekerja orang asing atau pusat dukungan pekerja orang asing, sama aja ya. Mata itu artinya adalah benar ya atau betul. Terus ini ada kata ya, ini yoro itu berbagai atau beberapa. Kata ta itu artinya adalah semua. Kata mata itu artinya benar atau betul ya. Kalau bi itu artinya hujan ya walaupun bi itu artinya hujan. Kalau ada kata birel mata, birel mat ya, birel mat seperti ini. Ini bukan kok berarti kan itu benar hujan, itu bukan ya. Kalau bi itu hujan, kalau birel mat itu artinya adalah bukan kok benar hujan tapi adalah kehujanan ya. Birel mata itu kehujanan. Sekarang kita lanjutkan Gerimel Poko. Jadi lihatlah gambar, kemudian teware langsung hasil. Jadi sempurnakanlah tewa itu percakapannya. Ya, komputer 교육 aneh. Aneh adalah informasi pelatihan komputer ya. Informasinya itu seperti ini ya pun. Kata mujib kita pahami dulu ini ya. Posternya atau tulisannya ini. Mujib kikan, jadi mujib itu adalah perekrutan, kata kikan itu adalah masa. Jadi masa perekrutannya itu adalah tanggal 11 bulan 8 sampai tanggal 20 bulan 8. Jadi ini membuka lowongan perekrutannya itu adalah tanggal 11 bulan 8 sampai tanggal 20 bulan 8. Terus kyoyu kikan mit sikan. Jadi sikan itu waktu, mit itu dan, waktu dan masa pelatihan. Jadi waktu dan masa pelatihannya. Jadi waktunya itu pelatihan dilakukan pada jam 10 ya, 10 siang sampai jam 3 sore. Itu adalah waktu pelatihannya. Terus masa pelatihannya itu adalah mulai ini hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 1 bulan 9 sampai hari Minggu tanggal 24 bulan 11. Ini adalah masa pelatihannya. Jadi sekitar berapa bulan itu? 9, 10 ya. 10, 11, 9, 3 bulan ya. 3 bulanan sekitar ya. Ya pokoknya 3 bulanan lah ya, anggap aja itu. Sinjong Bangpop itu adalah cara pendaftarannya itu adalah Bangmun Sinjong itu adalah mendaftar secara berkunjung ya, berkunjung langsung. Maksudnya itu pendaftaran secara langsung ya, nggak boleh lewat online. Jadi harus datang ke tempatnya secara langsung daftarnya. Terus muni, pertanyaan dan konsultasi itu bisa melalui nomor ini. Mari kita bahas ya pun. Pertanyaan yang nomor 1, mari kita artikan dulu. 무엇을 배울 수 있어요? Jadi 무엇을, jadi also itu bisa belajar apa ya, maksudnya dengan informasi ini tadi kita bisa belajar apa. Jadi kita bisa belajar, ini temanya itu adalah komputer. Jadi komputerel. Jadi komputerel, nggak usah saya tulis ya, komputerel seperti ini. Komputerel 배울 수 있어요, bisa belajar komputer. Terus nomor 2, 수업은, jadi kelasnya itu 언제부터 시작해요. Jadi kelas sejak itu dimulai. Sejak itu mulainya dari kapan? Ya, mulai kelasnya itu mulai dari kapan? Jadi kita bukan dilihat dari jamnya ya, tapi dilihat dari masanya. Jadi kelasnya itu dimulai pada tanggal ini ya pun. Jawabannya itu adalah pada hari Minggu tanggal 1 bulan 9 sampai hari Minggu tanggal 24 bulan 11. Ini adalah mulai kelasnya seperti itu. Karena masa pelatihannya itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 1 bulan 9 sampai tanggal 24 bulan 11. 며칠 동안 모집해요. Jadi melakukan perekrutan ya, maksudnya membuka lowongan perekrutan untuk siswanya itu selama berapa hari ya, selama berapa hari. Jadi ini masa perekrutannya itu adalah dari tanggal 11 sampai tanggal 20 ya. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Ini adalah perekrutan siswanya. Batas pendaftarannya itu adalah sampai tanggal 20. Mulainya tanggal 11 ini. Berarti itu sekitar berapa hari itu? Jadi 20 dikurangi 11 ini berarti sekitar 10 hari ya pun ya. Jadi 10 hari. Jadi jawabannya itu adalah 며칠. Sipil ya, sipil 동안 ya, sipil 동안. Wah, ini bergoyang ya.
Ya, 10일 동안 모집해요. Ya, seperti ini. Jadi membuka lowongan selama 10 hari. Terus nomor 4, 수업은, jadi kelasnya itu 어떻게 신청해요? Ya, pelatihannya atau kelasnya itu mendaftarnya bagaimana? Jadi mendaftarnya adalah 방문 신청 ini ya. Jadi 방문 신청을 합니다. Jadi melakukan pendaftaran secara langsung. 방문 신청을 합니다. Itu juga bisa ya. Terus nomor 5, 수업은, jadi kelasnya ini 몇 시부터 몇 시까지예요. Jadi kelasnya atau pelatihannya itu mulai jam berapa sampai jam berapa. Berarti jawabannya adalah ini ya. Jadi 오후 10시부터 오후 3시까지예요. jadi 오후 1시 ya. 오후 1시부터 오후 3시까지예요. jadi mulai dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Sekarang kita lanjutkan yang 문법, yang tata bahasa 1 ini ya Yarbun. Mari kita bahas. Kita akan belajar tata bahasa bentuk ro ya Yarbun. Seperti apa saya bilang tadi di awal, kalau ada kata ro ini artinya adalah untuk ya. Jadi kalau ada kata kerja, belakangnya itu ada kata ro kata. Biasanya itu setelah kata ro ini itu umumnya itu memakai kata kerja 3 ini ya Yarbun ya. Kata-kata itu pergi ya. Kalau titik ro kata berarti pergi untuk apa gitu. Terus ro oda itu datang untuk apa. Terus ini ro tanita itu juga bisa ya, ini pergi untuk apa gitu. Jadi setelah ro ini di belakangnya itu umumnya memakai kata kerja kata oda dan tanita. Jadi pergi untuk, datang untuk, dan beraktivitas untuk atau pergi untuk gitu ya. Seperti itu. Kita langsung aja, pokoknya intinya simpel aja ya. Kalau ada kata ro itu artinya adalah untuk, gitu aja. Nggak usah terlalu kita itu belajar terlalu rinci, itu nggak usah ya. Cara merangkainya seperti ini. Kalau ada kata kerja akhirnya itu adalah konsonan, maka ditambah kata ro untuk memudahkan pengucapan. Terus kalau ada kata kerja ya, ini tadi kata kerja akhiran konsonan. Terus ada kata kerja akhirannya itu vokal, atau kata kerja yang akhirannya itu adalah konsonan tapi konsonan real seperti ini. Kita langsung aja nambahin ro di belakangnya. Mokta, mok itu adalah huruf terakhirnya adalah konsonan ya Yarbun. Mokta huruf terakhirnya g itu konsonan ya, huruf g itu konsonan, maka mo ke ro untuk memudahkan pengucapan. Nggak mungkin kan mokro, kan nggak mungkin. Jadi mokro kan susah ngucapnya, makanya dikasih imbuhan mokro. Terus ini kata kerja yang akhirnya vokal, beuda, bu, huruf terakhirnya adalah u. Itu vokal atau konsonan? U itu adalah vokal, berarti bu ro, tinggal nambahin ro di belakangnya. Terus ini mandelta itu huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya adalah huruf konsonan, tapi konsonan apa? Konsonan akhirnya real ya, maka langsung aja nambahin ro di belakangnya. Mandel ro, seperti itu ya. Contohnya Min Aung Sinan ya, kita penggal dari sini. Saudara Min Aung 상담을 받으러 상담센터에 갔어요. Jadi saudara Min Aung telah pergi ke pusat konsultasi ro untuk mendapatkan atau untuk menerima konsultasi. Bawahnya 다라시는 한국어를 배우러 센터에 다녀요. Jadi kita penggal dari partikel subjek saudara Tara, lalu kita baca dari belakang. Saudara Tara itu 다녀요 itu pergi gitu aja ya, pergi ke pusat untuk belajar bahasa Korea. Bawahnya 내일은 여권을 만들어 시청에 가야 해요. Jadi 내일 itu besok, ya heyo itu artinya adalah harus. Besok saya harus. Loh, sayanya mana mas? Kan nggak ada kata saya ya. Kamu harus bisa mengira-ngira ya kalau ini kalimat ini ditunjukkan untuk saya. Neil 여권을 만들어 시청에 가야 해요. Besok saya harus pergi ke pasar ro untuk membuat paspor. Sorry, 시청 kok pasar. Membuat ini ya, ke Sichong itu balai kota ya. Jadi besok saya harus pergi ke Sichong itu balai kota untuk membuat paspor, seperti itu. Bukan pasar ya, maaf. Ini adalah Sichong, itu adalah balai kota Sichong. Sekarang ini ya, perhatikan
ro ini hanya dapat digunakan dengan kata kerja, yang tadi sudah jelaskan kata, ota, dan danida. Maksudnya seperti ini loh ya. Ro itu bisa digunakan untuk kata kerja yang belakangnya itu kata, ota, dan danida. Ini tadi sudah saya simpulkan di sini ya, biar lebih mudah kalian itu. Lalu ini sedangkan ini kata Ryoko, kemarin udah belajar kata Ryoko ya, itu artinya adalah berniat untuk, itu digunakan dengan semua kata kerja seperti itu. Jadi 밥을 먹으려고 손을 씻어요, itu betul ya. Jadi mencuci tangan Ryoko karena saya berniat untuk makan nasi. Terus nomor bawah, yang bawahnya itu 밥을 먹으러 손을 씻어요, itu nggak bisa ya, karena kata kerjanya ini bukanlah kata atau oda ya, atau danida, itu nggak bisa pakai ro, tapi ryoko. Kalau kata kerjanya di bawahnya ini, di belakangnya ini ya, kata kerja di belakangnya ini adalah kata ya, kata pergi atau datang ya, atau danida ya, danida ya, seperti ini. Maka ini bisa memakai kata ro ya. 밥을 먹으러 손을 씻어요. Sorry, misalnya 밥을 먹으러, terus 밥을 먹으러, terus 식당에 가요 gitu ya, pergi ke rumah makan untuk makan nasi, itu bisa karena ada kata kayo di belakangnya ini. Karena ini nggak ada kata kayo, pergi atau datang atau danida, maka kita nggak bisa pakai ro, seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 1 ya 여러분. 알맞은 것을 골라. Jadi pilihlah hal yang benar. 문장을 완성하세요. Sempurnakanlah munjang kalimatnya. Kita artikan dulu yang kalimatnya, arti ini ya. 한국 회사에서 일하다 itu adalah bekerja ya, bekerja di perusahaan Korea. Terus yang kosakata sebelahnya 텔레비전을 보다 itu adalah melihat TV. Terus 배드민턴을 치다 itu adalah bermain badminton. Terus ini 교육을 받다 itu adalah menerima pendidikan hukum atau menerima pelatihan hukum, seperti itu. Lalu kita masukkan ke ini ya, kalimat nomor 1, 2, 3, 4 itu kita cocokkan pilihannya, lalu kita artikan ke bentuk ro ya, kita rubah ke bentuk ro. Ini 한국에 가요. Jadi 점점점점 한국에 가요, pergi ke Korea. Berarti jawabannya itu adalah 회사, 한국 회사에 일하다, jadi bekerja di perusahaan Korea. Jadi 한국 회사에 일하다 dirubah ke bentuk ro, jadi 일하러, seperti ini ya 여러분 ya. 일하러, berarti ini jawabannya nomor 1 ini ya. Jadi 한국 회사에서 일하러, ro artinya adalah untuk, ini ya, sorry, aku pergi ke Korea, ro itu untuk bekerja di perusahaan Korea. Jadi jawaban nomor 1 ini ya. Terus yang nomor 2, 텔레비전을 보다, melihat TV. Berarti ini yang nomor 2 ya, jawaban nomor 2 ya pun ini ya. Apa udah urut jawabannya ya? Jadi 텔레비전을 보다, melihat TV. Jadi 텔레비전을 보러 ya, seperti itu ya. 보러, dannya ini dibuang, diganti kata ro, seperti ini ya. Aku pergi ke ruang istirahat, ro itu untuk melihat TV. Ini jawaban nomor 2. Terus yang sebelahnya, bawahnya ya, maksudnya itu 공원에 가요, itu adalah pergi ke 공원, itu taman. Jadi 배드민턴을 치다 itu kalau dirubah ke bentuk ro berarti 배드민턴을 치러, dannya dibuang ya, diganti kata ro, artinya adalah untuk. Kalau 배드민턴을 치다 itu adalah bermain badminton. Kalau 배드민턴을 치러 itu adalah untuk ya, ro itu untuk ya, untuk bermain badminton. Jadi 공원에 가요, pergi ke 공원, taman. ro itu untuk bermain badminton. Ini jawaban nomor 3. Terus yang nomor 4, 교육을 받다. Jadi 센터에 가요, jadi aku pergi ke sento, pusat ya. Terus ini dirubah ke bentuk ro ya, ini bukan batro, itu bukan ya, bukan kok bat terus ditambah kata ro, itu bukan ya. Tapi karena ini akhirnya adalah konsonan, maka ditambah kata ro untuk memudahkan pengucapan. Bukan batro tapi badro. Kalau batro itu kan ngucapnya susah ya, jadi tapi kata badro, seperti ini.
ya. Jadi aku pergi ke pusat ya, untuk mendapatkan pelatihan hukum. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ya 여러분. 보기와 같이 대화해 보세요. Jadi 보세요, cobalah bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya. Ya, ini contohnya seperti ini ya 여러분. 컴퓨터 수업을 신청하다. 신청 itu adalah mendaftar, mendaftar kelas komputer atau mendaftar ini ya pelatihan komputer atau kelas komputer gitu aja lah ya. Terus ada kata 어떻게 오셨어요. Ingat kalau ada kata 어떻게 오셨어요 ya, 어떻게 오셨어요 itu artinya bukan kok Anda itu datang ke sini dengan naik apa, itu bukan ya. Ini kadang itu orang itu kalau ujian sering salah ya. Ada pertanyaan 어떻게 오셨어요. Yang pertama itu 보스로 왔어요, datang dengan naik bis ya. Kalau jawabnya kebanyakan datang dengan naik bis. Ini mengecoh ya ini. Ingat, kalau ada kata 어떻게 오셨어요 itu artinya adalah ada urusan apa Anda datang kemari atau ada keperluan apa Anda datang ke sini gitu ya. Jadi ada keperluan apa Anda datang kemari, lalu yang ini menjawab jawabannya adalah keperluannya gitu ya. 컴퓨터 수업을 신청하러 왔어요. Saya itu telah datang, maksudnya datang kemari itu ro itu untuk mendaftar pelatihan atau kelas komputer seperti itu. Nomor 1 yakni sama ya, 어떻게 오셨어요 awalnya itu 어떻게 오셨어요 한국어를 배우러 ya, 배우러 왔어요, 배우러 왔어요 seperti ini, 배우러 왔어요. Jadi artinya adalah saya telah datang, saya datang ro untuk belajar bahasa Korea. Terus nomor 2 직업 훈련을 신청하다. 신청하다nya dibuang, 신청하러 왔어요. Jadi artinya adalah saya telah datang, saya datang ro itu untuk mendaftar pelatihan kerja. Nomor 3 법률 교육을 받다. Jadi 법률 교육을 받 ini kita silang ya, 받으러 ya, 받으러 bukan 받으러 tapi 받으러 ya, 받으러 왔어요. Maaf ya tulisan jelek karena pakai mouse ini. Oke, jadi saya datang ro untuk mendapatkan pelatihan hukum. Terus nomor 4 ini 상담을 받다. Jadi 상담 itu konsultasi, kalau 받다 itu mendapatkan atau menerima. Jadi 받으러 왔어요. Jadi saya datang ro itu untuk mendapatkan konsultasi atau saya datang untuk menerima konsultasi. Sekarang kita lanjutkan yang 대화일, yang percakapan 1 ini ya 여러분. Ini ada percakapan antara 직원, karyawan atau pegawai, dan peong. Yang pegawainya ini bilang 안녕하세요, jadi selamat pagi atau halo atau selamat siang atau selamat malam ya, sama aja ini. 어떻게 오셨어요 ya, ada keperluan apa Anda datang kemari. 한국어 수업을 신청하러 왔는데요. Aku telah datang, maksudnya itu aku datang ro itu untuk mendaftar kelas bahasa Korea. Nandeo ini apa mas? Nandeo ini adalah akhiran kalimat untuk menunjukkan bahwa ini adalah kalimat kasual atau kalimat yang umum diucapkan dalam pembicaraan sehari-hari atau percakapan sehari-hari. Udah, kalian nggak usah artikan lah ya, pokoknya kalian harus paham kalimat ini, kata kerjanya saja. 지금 신청 기간이지요. Ya, sekarang ini adalah masa pendaftaran kan ya, jiyo itu adalah kita artikan ini adalah asumsi pembicara. Pokoknya kita artikan ini adalah kan gitu aja ya. Sekarang ini masih dalam masa pendaftaran kan gitu ya. Terus 네 맞습니다. Ya benar. 반이 여러 개 있는데. Jadi kelasnya itu ada berbagai buah, maksudnya itu ada berbagai buah kelasnya. Akan tetapi 어느 반에서 공부하고 싶어요. Anda itu ingin belajar di kelas yang mana, seperti itu. Lalu yang peong menjawab 중급반하고 토픽반을 다 신청할 수 있어요. Ya, jadi seperti ini. Apakah bisa mendaftar semuanya ya, maksudnya itu kelas topik dan kelas menengah ya, maksudnya itu apakah bisa mendaftar
semuanya kelas topik dan kelas menengah, maksudnya mendaftar dua-duanya, mendaftar kelas menengah dan kelas topik, apakah bisa mendaftar bersama-sama gitu loh ya, maksudnya itu. Terus yang karyawannya ini menjawab Hanban man 신청 할 수 있어요. Jadi al-suit itu bisa mendaftar hanya satu kelas saja. Jadi hanya bisa mendaftar satu kelas ya. Jadi yang Peong ini mau mendaftar kelas menengah dan kelas topik, tapi yang pegawainya itu berkata hanya bisa mendaftar satu kelas saja, nggak boleh dua, itu nggak boleh ya. Terus i번에는 ya pada kali ini 중급반에서 공부하고 itu belajar dulu ya, belajar di kelas menengah terlebih dahulu, kemudian berikutnya itu nanti langsung topik panel 신청하세요, mendaftarlah di kelas topik ya, seperti itu. Jadi saat ini kamu belajar dulu ya, belajar dulu di kelas menengah, kemudian berikutnya kamu mendaftarlah di kelas topik, seperti itu. 그럼 중급반 신청할게요. 그럼 kalau begitu, 할게요 artinya adalah akan. Kalau begitu aku akan, 신청하다 itu adalah mendaftar kelas menengah. 감사합니다, terima kasih, seperti itu. Coba mari kita dengarkan listeningnya ya 여러분 ya. Ada di track 148. Ya, selamat mendengarkan. 안녕하세요. 어떻게 오셨어요? 한국어 수업을 신청하러 왔는데요. 지금 신청 기간이지요? 네, 맞습니다. 반이 여러 개 있는데 어느 반에서 공부하고 싶어요? 중급반하고 토픽반을 다 신청할 수 있어요? 한 반만 신청할 수 있어요. 이번에는 중급반에서 공부하고 다음에 토픽반을 신청하세요. 그럼 중급반 신청할게요. 감사합니다. 대답해봐요. Jadi mari coba kita menjawabnya. Peong 씨는 왜 여기에 왔어요? Jadi saudara Peong, 왜 itu kenapa ya? Kenapa datang ke sini? Jadi saudara Peong itu kenapa datang ke sini? Jadi jawabannya itu adalah Peong itu ingin mendaftar kelas bahasa Korea. Jadi 한국어 수업을 신청하러 왔어요. Jadi 왔어요. Was ini kita silang ya. Jadi 왔어요, seperti ini jawabannya. Jadi 한국어 수업을 신청하러 왔어요. seperti ini ya jawabannya itu. 한국어 수업을 신청하러 왔어요. Jadi datang untuk mendaftar kelas bahasa Korea. Terus nomor 2, Peong 씨는 어느 반을 신청하려고 해요. Saudara Peong itu ryoko 해요, berniat untuk ya. Saudara Peong berniat untuk mendaftar kelas yang mana. Jadi mendaftar kelas yang mana berarti ini jawabannya 중급반 신청하려고 해요. Jadi dari sini 중급반 suap ya, 중급반 suap. Saya tambahin kata suap. Saya tulis di sini aja ya biar cepat ya. 중급반 수업을 seperti ini. 중급반 수업을 신청하려고 해요. 하려고 해요. Jadi jawabannya itu ini ya 여러분 ya. Jadi 중급반 수업을 신청하려고 해요. berniat untuk mendaftar suap kelas menengah ya, kelas menengah. Kita lanjutkan 지시된 표현을 활용하여. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Jadi cobalah untuk bercakap-cakap atau berdialog gitu ya. Mari kita masukkan ini
Hangugo suwabel 신청 hata itu artinya adalah mendaftar kelas bahasa Korea. Terus 잠시만 기다리다 itu menunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Kita masukkan ke kalimatnya. 어떻게 오셨어요? Ada keperluan apa Anda datang ke sini? 한국어 수업을 신청하러 왔어요. Saya itu telah datang atau saya itu datang ro itu untuk mendaftar kelas bahasa Korea. 네, 그럼 잠시만 기다리세요. Ya, kalau begitu, ya, 기다리세요 itu adalah 기다리다 menunggu, kalau seo berarti tunggulah, ya, tunggulah sebentar, seperti itu. Sekarang kita masukkan kosakata yang di bawahnya ya 여러분 ya. Mari kita artikan dulu. 안전 교육을 받다 itu adalah mendapatkan atau menerima pelatihan kerja. Ya, menerima pelatihan keselamatan ya, menerima pelatihan keselamatan kerja. Kata anjon itu keamanan atau keselamatan. Jadi kalau anjon 교육 pelatihan keselamatan kerja. 신분증을 주다 itu memberikan kartu identitas. Kita masukkan ke kalimatnya ini. 어떻게 오셨어요? Jadi ada urusan apa Anda datang kemari? Berarti 안전 교육을 받으러 ya, 받으러 seperti ini ya, 받으러 wassayo. Jadi saya datang untuk mendapatkan pelatihan keselamatan kerja. Terus 네, 그럼 kalau begitu 신분증을 주세요. 신분증을 주세요. Jadi artinya itu adalah berikanlah kartu identitasnya. Seperti itu. Sekarang barem itu adalah pengucapannya itu atau pelafalannya. Ini bisa kalian play sendiri ya. Gak usah saya artikan di sini, gak usah saya bahas di sini. Kita lanjutkan yang ohwi, yang kosakata dua ini ya 여러분. Mari kita bahas program iung 방법 관련 ohwi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan cara penggunaan program. Jadi kosakata yang berkaitan dengan cara partisipasi program gitu ya, baca ya. Jadi kalau 방법 itu kan cara, kata iung itu penggunaan, ya, kata program itu program. Mari kita bahas kosakatanya. Ada suwabel deta. Kata det itu bisa juga, deta itu bisa juga diartikan mendengar ya 여러분. Magel deta itu mendengarkan, mak itu musik. Tapi kalau suwabel deta itu bukan kok mendengarkan, kelas itu bukan ya. Tapi kata deta ini artinya adalah mengikuti ya, mengikuti kelas. Jadi kata det ini bisa diartikan mendengar, bisa juga diartikan mengikuti. Suwabel deta mengikuti kelas. Terus 상담을 받다 itu menerima konsultasi atau mendapatkan konsultasi. Kata 상담 itu konsultasi. Terus bawahnya ini ada 통역 서비스를 이용하다 itu adalah menggunakan layanan penterjemah. Terus 행사에 참여하다, 참여하다 itu adalah berpartisipasi. Ya, ikut serta gitu ya, ikut serta dalam acara atau berpartisipasi dalam acara. Terus Muryo Cilio를 받다 mendapatkan atau menerima itu, Cilio itu pemeriksaan atau pengobatan gratis, menerima pengobatan gratis. Cawan 봉사를 하다 itu adalah melakukan kegiatan bakti sosial, kegiatan sosial. Kata tolita itu gugup, kata 걱정하다 itu khawatir, kata kata juta itu artinya adalah membawakan sesuatu kepada orang lain. Anggap aja ini membawa ya. Jadi kalau kalian nanti di Korea mau pesan pizza, mau pesan ayam ya, ayam itu chicken ya. Jadi bisa dengan kata juta ya, chicken kata juseyo. Jadi chicken itu chicken tuh ya, ayam ya. Chicken kata juseyo. Jadi saya mohon untuk bawakan saya ayam, yaitu kalau mau pesan online ayam tuh kata juseyo, membawakan sesuatu untuk orang lain. Terus kita artikan yang ini ada K-talent. Ya, 외국인 itu artinya adalah orang asing ya 여러분. Kata ini siwul sansibil to. To itu adalah toyoil, itu singkatan dari toyoil to ya. Ini hari Sabtu tanggal 30 bulan 10 ya, ini dari jam 2 sampai jam 5 sore. Itu adalah waktunya. Jadi dibukanya itu diselenggarakan acaranya itu hari Sabtu tanggal 30 bulan 10. Terus ini kata camga desang. Kata desang itu adalah objek ya, atau sasarannya, objek partisipasi. Yang dibaca ini adalah objek partisipasinya itu atau pesertanya gitu aja lah gampangnya. Pesertanya yang dibolehkan ikut dalam acara ini adalah 외국인 근로자. Itu adalah pesertanya, pekerja orang asing yang boleh ikut ya.
Terus jobsu sikan, jobsu kikan ya. Kalau sikan itu waktu, kalau kikan itu masa ya. Jadi ini adalah masa, bukan kok waktu. Jadi ini masa. Kalau sikan itu waktu, kalau kikan itu masa. Masa pendaftarannya itu adalah dari tanggal 1 bulan 9 sampai tanggal 20 bulan 9. Jobsu Bangbob itu adalah cara pendaftarannya itu internet jobsu. Jadi itu adalah pendaftarannya itu melalui internet atau pendaftarannya melalui online. Sekarang sisang neong, jadi neong itu ya, kata neong itu artinya adalah isi, kata sisang itu adalah pemberian hadiah atau isi hadiahnya, gitulah simpelnya itu. Desang Baekmanon, jadi desang Baekmanon itu hadiah utamanya itu adalah Baekmanon, jadi 1 juta won hadiah utamanya. Terus Ildeng itu juara 1 itu mendapatkan 700.000 won. Ideng juara 2 mendapatkan 500.000 won. Sandeng juara 3 mendapatkan 300.000 won. Inkisang, kata sang ini artinya adalah hadiah ya, hadiah popularitas itu adalah 100.000 won. Moden camka jatelege sonmul jengjong ya. Jadi penghadiahnya itu, penghadiahan hadiahnya itu untuk atau kepada ya, kepada para peserta yang hadir semuanya. Jadi penghadiahnya itu ditunjukkan kepada semua peserta yang hadir gitu ya, mendapatkan, ini semua peserta mendapatkan hadiah. Terus camkabunya itu adalah kategori kompetisinya itu adalah Hanguk Nore, itu adalah lagu Korea, dan juga cum itu tarian, menari gitu ya. Terus muni ane adalah, jika mau informasi untuk bertanya-tanya itu adalah bisa menghubungi ke nomor 0315554512. Sekarang kita lanjutkan ke Rimel Popo. Jadi lihatlah gambar, kemudian Tewara Wansong Aseo, sempurnakanlah percakapannya. Yang nomor 1 ini ya Pun, otoke usyosoyo, Anda datang, ada urusan apa Anda datang kemari ya, seperti itu ya. Jadi jam-jam kusiposo wasoyo. Jadi aku telah datang sebab ingin apa ini kira-kira. Jadi muryo. Jadi muryo, saya tulis lah ya. Muryo Cilyo, Cilyorel Batko Siposo. Jadi Batko Siposo. Jadi aku telah datang, so itu sebab, kusip itu ingin mendapatkan pengobatan gratis, seperti itu. Nomor 2, otoke osho, annyeonghaseyo. Jadi selamat pagi ya, atau selamat malam atau selamat siang ya, atau halo gitu ya. Tongyok Sangdam Jiwon Sento입니다. Ini adalah pusat bantuan konsultasi. Kata Tongyok itu adalah penterjemah. Ini adalah pusat bantuan konsultasi penterjemahan gitu ya. Terus ini apa kira-kira? Terus jam gosipsemnida. Aku ingin apa kira-kira? Ya, berarti jawabannya adalah Tongyok ya, Tongyok Sobise ya, Tongyok Sobise Biserel. Ini juga bisa ya. Ini kita disuruh mengisi sendiri. Iyong Hako ya, Iyong Hako sipsemnida. Gosip itu adalah ingin, aku ingin menggunakan layanan penterjemahan, seperti itu. Nomor 3, mutua drill kayo. Jadi ada yang bisa saya bantu, yang perempuan tuh ngomong seperti itu atau pegawai kantornya itu ya. Lalu yang laki-laki ini menjawab sangdamel. Ini kira-kira itu sedang mau mendapatkan konsultasi ya ceritanya. Kita tulis sendiri, jadi sangdam itu konsultasi. Sangdamel ya, sangdamel Pata itu mendapatkan atau menerima. Sangdamel patko sipoyo, aku ingin mendapatkan konsultasi atau aku ingin menerima konsultasi. Nomor 4 ini ne 외국인 근로자 지원센터입니다. Ya, di sini adalah kantor pusat. Ya, di sini adalah kantor jiwon center, itu adalah center itu pusat bantuan pekerja orang asing. Ya, di sini adalah kantor pusat bantuan pekerja orang asing. Lalu ini orang ini mau ikut partisipasi ya, berarti itu adalah jamyo ya, hengsai jamyo. Jadi hengsa, kata hengsae jamyo.
참여하다 berarti 참여하고 싶습니다. Jadi aku Gusip ingin 참여하다 berpartisipasi pada acara atau dalam acara. Seperti itu. Sekarang ini ya Yarabun ya. Jadi ini kata akhiran D ya, diket ini yang 불규칙 yang tidak beraturan. Ini ada seperti ini. Untuk beberapa kata kerja atau kata sifat yang diakhiri diket seperti ini, itu diubah menjadi real ketika digabungkan dengan yang diawali vokal ya. Daripada kalian pusing ya. Biasanya itu ada akhiran ya. Contohnya seperti ini ya. Tatayo. Tata itu artinya adalah menutup ya Yarabun ya. Kalau dirubah ke bentuk yo, ini menjadi tatayo. Tatayo ya, seperti ini kan. Ya, contoh lagi misalnya ada kata delta ya, delta seperti ini. Delta. Ini kalau dirubah ke bentuk yo yang dimaksudkan itu huruf D-nya ini harusnya kan dirubah menjadi de doyo. Harusnya kan gini ya, kalau dirubah sesuai aturan kan de doyo ya, de doyo. Tapi untuk yang akhiran deta ini itu adalah untuk pengecualian ya Yarabun ya. Jadi deta yang mendengar ini atau bisa juga itu diartikan mengikuti kelas ya, mengikuti ujian juga bisa ini. Deta itu kalau dirubah ke bentuk iyo bukan dedoyo tapi deroyo, deroyo seperti itu. Loh mas, kenapa mas kok bisa jadi deroyo nggak dedoyo? Kan harusnya kalau sesuai aturan kan dirubahnya menjadi dedoyo kan gitu ya. Saya juga nggak tahu ya, pokoknya itu aturannya seperti itu. Saya nggak pernah tak pikir pusing ya kayak gitu. Pokoknya kalau deta mendengar atau bisa juga mengikuti ya, kalau dirubah ke bentuk yo itu menjadi deroyo bukan dedoyo. Contoh lain misalnya kota. Kota itu artinya adalah berjalan kaki ya Yarabun ya. Kota ini artinya adalah berjalan kaki. Perhatikan, ini harusnya kalau dirubah ke bentuk iyo kan menjadi ko, ini ya, kotoyo ya. Jadi kota itu ada dua ya, Yarabun ya. Ntar, kota itu ada dua. Perhatikan, ini ada yang artinya kotoyo ya, kotoyo. Maaf, ada yang dirubah bentuk iyo menjadi koroyo seperti ini. Perhatikan. Jadi ini kata dasarnya itu sama ya Yarabun. Kata dasarnya kota itu adalah, ini kata dasarnya pun kota, yang sini pun bawah itu kata dasarnya pun kota. Tapi kota ini yang dirubah ke bentuk yo menjadi kotoyo, ini artinya adalah mengambil jemuran. Ingat ya, palerel kotoyo, mengambil jemuran. Tapi kalau kota ini yang dirubah ke bentuk yo menjadi koroyo, ini artinya adalah berjalan, seperti itu. Jadi kata dasarnya sama-sama kota, tapi kalau udah dirubah ke bentuk yo, ini menjadi kotoyo, ini artinya adalah mengambil jemuran. Kalau ini kata dasarnya kota, kalau dirubah ke bentuk yo menjadi koroyo, ini artinya adalah berjalan kaki ya, berjalan. Kalau deta ini mendengar, ini dirubah ke bentuk yo menjadi deroyo, seperti itu. Ini pengecualian ya. Jadi kalau kalian tanya, mas kok bisa seperti itu, gimana mas? Ya emang aturannya kayak gitu, yang pengecualian ya. Jadi ada di dalam bahasa itu yang namanya kosakata pengecualian, itu ada ya, salah satu itu ya, ada. Kayak gitu aja. Sekarang kita lanjutkan yang munbob, yang kata bahasa 2 ini ya Yarabun. Kita akan belajar bentuk kata kerja ditambah kata temune di belakangnya. Ya ini simpel aja kita belajarnya. Ini artinya itu adalah disebabkan. Ingat ya, kalau ada kata temune seperti ini itu artinya adalah disebabkan. Cara merangkainya bagaimana? Cara merangkainya itu mudah ya. Pokoknya kalau ada kata kerja ya, kata kerja itu kan kata kerja dasar itu kan belakangnya da ya. Kata kerja dasar yang akhirnya da ini ya, da-nya ini kita buang ya Yarabun ya. Da-nya ini kita buang, terus kita tambah kata gitemune di belakangnya. Ya, gitemune seperti ini. Ini kalau untuk kata kerja. Seperti ini ya. Jadi kata kerjanya itu harus dirubah terlebih dahulu ke dalam bentuk gi. Ya, misal k, misalnya kata berarti k, danya dibuang berarti menjadi kagi. Seperti itu ya. Contohnya seperti ini, kita ambil contoh misalnya mokta, makan. Ya, terus ada lagi misalnya sata, membeli. Ya, sata itu membeli. Terus ada lagi ini contohnya itu misalnya ada kata deta. Deta itu artinya adalah mendengar, seperti itu. Kita ambil kata kerja yang deta ini mendengar ya.
Kita rubah ke dulu. Kalau deta itu mendengar, kalau disebabkan mendengar berarti menjadi detki. Detki temune. Seperti ini. Ya seperti ini ya Rupun ya. Jadi kata kerjanya harus dirubah dulu ke dalam bentuk ki. Cuman danya dibuang aja ya. Danya dibuang, ini danya dibuang terus ditambahi kata ki. Seperti ini aja. Sada menjadi saki, mokta menjadi mokki, deta menjadi detki. Kalau detki ditambah temune berarti kalau deta itu mendengar, kalau detki temune itu artinya adalah disebabkan mendengar. Kalau sada membeli, kalau saki temune disebabkan membeli. Kata mokta itu makan, kalau mokki temune disebabkan makan dan lain-lain. Ini kalau untuk kata kerja aturannya seperti ini ya. Jadi kata kerjanya harus dirubah dulu ke dalam bentuk ki. Ini kalau untuk kata kerja. Kalau untuk kata benda ini langsung aja ditambah kata temune di belakangnya. Misalnya kata bi. Ya kita mau membuat kalimat seperti ini ya Pun. Disebabkan hujan itu ya, berarti itu ini bentar, pakai yang merah aja. Saya bahas pelan-pelan ya biar nggak saling tanya nanti. Jadi kalau bika ota ota itu artinya adalah turun hujan ya. Bika ota itu turun hujan. Tapi kalau bika oki temune ya, bika oki temune. Ya ini artinya adalah disebabkan turun hujan. Seperti itu ya. Jadi ini adalah kata kerja ya Yarbun. Bika oki. Jadi bika oki itu adalah kata kerja. Ditambah kata temune. Disebabkan turun hujan. Tapi kalau kata bendanya itu hujan. Jadi disebabkan hujan berarti tinggal bi temune. Seperti ini aja. Bi temune. Ya seperti ini ya. Jadi ini adalah kata benda. Kalau kata benda ini langsung ditambah kata temune di belakangnya seperti ini. Kalau kata kerja harus dirubah ke bentuk ki terlebih dahulu baru ditambah kata temune seperti ini. Paham ya Yorobun ya? Oke, sekarang kita langsung di bawahnya. Ya intinya kesimpulannya seperti itu ya. Pokoknya kalau kata kerja ditambah kata ki temune, kalau kata benda langsung ditambah kata temune di belakangnya. Contohnya ini o늘은 눈이 오기 때문에. Jadi ntar saya besarkan. 오늘은 hari ini 눈이 오기 때문에 disebabkan datang hujan, maksudnya disebabkan turun hujan. Kili ukcap halqoya. Jadi kil itu jalan. Jalanan itu kemungkinan akan bukcap itu macet ya, ramai jalanan kemungkinan akan ramai. Terus nomor bawahnya ini neil kongkang komjinel patki temune. Jadi besok disebabkan akan menerima pemeriksaan kesehatan atau medikal conyokel an mokoya, makanya saya tidak makan malam. Terus bawahnya 저는 한국어를 잘 못하기 때문에. Jadi saya, kita penggal dari partikel subjek, saya disebabkan tidak pandai bahasa Korea, 한국어 수업을 신청했어요. Makanya saya itu telah mendaftar kelas bahasa Korea. Sekarang kita lanjutkan yang latihan satu ini ya Yarbun. Bokiwa kaci munjang을 완성하세요. Jadi sempurnakanlah. Munjang itu kalimat sama seperti dengan contohnya. Yani contohnya seperti ini ya Yarbun. Jumare 친구가 오다 artinya adalah pada akhir pekan teman datang. 청소를 해야 되다 itu adalah ya 되다 itu harus. Jadi ini dirubah ke bentuk ki temune ya Yarbun. Jadi menjadi seperti ini. Jadi jumare 친구가 오다. Jadi oda ini dirubah ke bentuk oki terlebih dahulu ya, oki temune. Jadi disebabkan ini ya. Oda menjadi oki temune disebabkan, kita penggal dari partikel kata penghubung di sini ya. Jadi disebabkan dari sini pada akhir pekan disebabkan teman datang atau kedatangan teman gitu ya. 청소를 해야 돼요. Maka ya 돼요 artinya harus bersih-bersih. Saya itu harus bersih-bersih. Intinya dirubah ke bentuk ki temune ya. Ini kalau 씨는 약속이 있다. Jadi saudara kalau itu ada janji. 나 혼자 가야 하다. Jadi
saya harus pergi sendirian. Seperti itu. Jadi ini dirubah ke bentuk ki temune, berarti itta menjadi itki temune. Jadi itki temune. Ini seperti ini. Maaf tulisan jelek ya, karena saya pakai mouse nggak bisa lincah itu nulisnya itu. Jadi kalau sinen yaksuki itki temune, jadi kita penggal dari partikel subjek, saudara kalau kitemune disebabkan ada janjian gitu ya, atau punya janji, naonja kaya hata, berarti naonja kaya he iyo. Jadi dirubah ke bentuk iyo menjadi kaya he iyo. Makanya ya heyo, saya harus pergi sendirian. Nah itu saya ya, saya harus pergi sendirian. Terus nomor 2, cawan pungsarel hata, berarti cawan pungsarel hatanya dibuang, diganti kata kitemune. Hakitemune artinya adalah disebabkan. Ya, cawan pungsarel hakitemune disebabkan saya itu melakukan kegiatan bakti sosial jumare pada akhir pekan jumpa peda, jumpa payo, jumpa peda menjadi jumpa payo. Ya, pada akhir pekan saya itu sedikit sibuk. Ya, nomor 3, hanggung marel cal mutata, itu artinya adalah saya tidak pandai berbicara bahasa Korea. Seperti itu ya. Jadi hanggung marel cal mutaki temune, hata menjadi haki temune. Temune seperti ini ya. Jadi disebabkan saya tidak pandai berbicara dalam bahasa Korea, tungyok sobi serel iyong heyo, iyong heyo, iyong hata menjadi iyong heyo. Ya, makanya saya itu menggunakan jasa penterjemah. Nomor 4, topik sihomi itta. Jadi itta itu artinya adalah ada, dirubah ke bentuk disebabkan ada, berarti it kitemune, kitemune. Seperti ini ya. Ya, topik Xiaomi kitemune, kitemune disebabkan ada ujian topik 공부를 열심히 해야 되다. Jadi 해야 돼요. seperti ini. Dirubah ke bentuk iyo ya, karena bentuk da ini nggak bisa digunakan dalam kalimat. Jadi topik Xiaomi kitemune disebabkan ada ujian topik, ya makanya saya itu ya Tuyo itu harus bersungguh-sungguh, 열심히 itu bersungguh-sungguh belajar. Kita lanjutkan yang nomor 2 ya 여러분. Bukiwa kaji dewae poseo. Jadi cobalah bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya. Ya, ini contohnya seperti ini ya 여러분. 일요일에 kaji undung haro kaleo. Jadi 일요일에 pada hari Minggu. Kalau ada kata leo ini artinya adalah ajakan kepada teman yang udah akrab ya. Jadi artinya maukah gitu aja. Pada akhir pekan maukah pergi untuk berolahraga bersama-sama, seperti itu ya. 미안해요, mohon maaf. 한국어 수업을 들어야 하기 때문에 못 가요. Saya itu tidak bisa pergi, 기 때문에 disebabkan, kata iya hata itu harus ya, disebabkan harus mengikuti kelas bahasa Korea. Jadi kalau ada kata ya hagi temune, jadi ya hata itu kan artinya harus ya pun. Kalau ya hagi temune artinya adalah disebabkan harus ya. Jadi aku tidak bisa pergi disebabkan harus mengikuti kelas bahasa Korea. Dirubah ke bentuk ya hagi temune, seperti itu. Oke. Ini cawan pungsa hata. Jadi cawan pungsa hata menjadi cawan pungsa heya. Jadi heya hagi temune. Ya. Heya hagi temune. Seperti ini ya. Jadi artinya adalah terus mot kayo. Tapi kata mot kayo seperti ini ya. Mot kayo. Cuman diganti aja kalimat di bawahnya ya. Ini atasnya sama aja, kalimat di atasnya ini. 일요일에 pada hari Minggu maukah pergi untuk berolahraga bersama-sama? Ya jawabannya itu
Mianeo, ya mohon maaf, cawan bungsaral, heya hagi temune mut kayo. Aku tidak bisa pergi disebabkan harus melakukan kegiatan kerja bakti sosial. Seperti itu. Nggak usah saya tulis nih ya. Saya ucap aja. Nomor 2, ilyoile kaji untung haro kaleo, maukah pergi untuk berolahraga bersama-sama pada hari Minggu? Mianeo, mohon maaf, cilyorel pataya hagi temune mut kayo. Jadi cilyorel pataya hagi temune mut kayo. Aku tidak bisa pergi karena harus menerima pengobatan atau pemeriksaan. Seperti itu. Nomor 3, jadi sama, ini yang pertama itu ilyoile kaji untung haro kaleo, pada hari Minggu ya, maukah pergi untuk berolahraga bersama? Mianeo, jadi mohon maaf, kunsote kaya hagi temune mut kayo. Aku tidak bisa pergi, jadi kaya hagi temune, kaya hagi temune. Jadi disebabkan saya itu harus pergi ke konser ya, seperti itu. Ya, konsote kaya haki temune mot kayo. Aku tidak bisa pergi disebabkan aku itu harus pergi ke konser. Nomor 4, sama ini, ilyoile kaji untung haro kaleo, pada akhir pekan ya, pada hari Minggu, maukah pergi untuk olahraga bersama? Mianeo, mohon maaf, cinggurel manaya hagi temune. Jadi mana tak manaya hagi ya, manaya hagi temune, seperti ini ya, temune. Wah, nggak bisa lincah ya nulis pakai mouse ini ya. Cinggurel manaya hagi temune mut kayo. Aku tidak bisa pergi ya, mut kayo ya belakangnya ini, mut kayo. Aku tidak bisa pergi disebabkan harus bertemu temanku. Sekarang kita lanjutkan yang tehwa I, yang percakapan 2 ini ya Rebun. Ini ada percakapan antara Panjang dan Tian. Yang Panjang ini berkata, Tian si cusok tewe kukin keluca nore carang tewe kainende nakapuleo. Seperti itu ya. Jadi Kak Dian atau saudara Dian ya, T itu saat ya, saat cusok ya, saat cusok nanti itu ada festival lomba menyanyi untuk pekerja orang asing ya. Ende nanti di tengah ini kita artikan akan tetapi atau bisa juga diartikan jadi. Kita artikan jadi ya. Jadi nakata itu pergi masuk ya, pergi keluar ya. Kalau naka puta berarti mencoba pergi keluar. Kalau leo berarti maukah atau ajakan untuk teman yang sudah akrab. Jadi artinya adalah maukah mencoba pergi keluar, maksudnya itu maukah mencoba ikut serta dalam acara festival lomba menyanyi nih ya, maksudnya itu. Terus yang Dian ini menjawab, Jonen manen saram tel apesa. Jadi saya itu di depan orang-orang yang banyak, maksudnya itu saya itu di depan banyak orang-orang itu norerel ane puasa ya, sebab saya itu belum pernah mencoba menyanyi, maksudnya sebab saya itu belum pernah mencoba menyanyi di depan banyak orang. Cumtol ya, aku itu pasti sedikit gemetaran atau sedikit gugup gitu ya. Terus yang Panjang ini menjawab, Ajik sigani mana nikah ya, nikah itu dikarenakan, kita penggal dari kata penghubung ya walaupun dikarenakan ajik itu masih, dikarenakan masih banyak waktu. Kokjong haji maseo, kokjong hata itu khawatir, kalau kokjong haji maseo berarti janganlah khawatir. Yon sepamion, mion itu artinya jika kamu latihan, yon sepata itu latihan, yon sepamion berarti jika latihan, kencana lekoyeo, elkoyeo artinya adalah akan tidak apa-apa, kencana itu tidak apa-apa, akan tidak masalah. Perjantian ini menyanggupi, coayo, wah oke lah kalau gitu ya. Hanbon he pulkeo, elkeo artinya adalah akan aku puta coba melakukannya sekali, akan aku coba
melakukannya sekali. Maksudnya itu ikut lomba menyanyi itu loh ya. Terus yang panjang ini menjawab, 그럼 kalau begitu 어른 신청서 갖다 줄게요. Kalau begitu, elkeo artinya adalah akan ya. Akan saya kata juta itu artinya saya bawakan ya. Kalau begitu akan saya bawakan formulir pendaftarannya segera atau secepat mungkin. 내일까지 신청해야 되기 때문에. Jadi neil itu besok. Kalau neil까지 sampai besok. Kalau ki 때문에 disebabkan. Jadi disebabkan ya ini ya. Disebabkan ya duita atau ya hata itu harus. Disebabkan harus mendaftar sampai besok pagi. Maksudnya batas pendaftarannya itu sampai besok ya. Bukan besok pagi tapi besok ya. Disebabkan itu harus mendaftarnya itu sampai besok ya. Akhir pendaftarannya itu besok. Sikani manjianayo. Maka tidak banyak waktu. Jadi waktunya itu sudah tidak banyak lagi. Seperti itu ya Yorobun ya. Coba mari kita dengarkan listeningnya ada di track 150. Oke, selamat mendengarkan. 디안 씨, 추석 때 외국인 근로자 노래자랑 대회가 있는데 나가볼래요? 저는 많은 사람들 앞에서 노래를 안 해봐서 좀 떨려요. 아직 시간이 많으니까 걱정하지 마세요. 연습하면 괜찮을 거예요. 좋아요. 한번 해볼게요. 그럼 얼른 신청서 갖다 줄게요. 내일까지 신청해야 되기 때문에 시간이 많지 않아요. 알겠습니다. 대답해봐요. mari coba kita menjawabnya. 두 사람은 무엇에 대해 이야기해요. Jadi kita penggal dari sini dua orang ya. Dua orang ini berbicara tentang apa? Ya, dua orang ini berbicara tentang apa? Jadi berbicara tentang ini ya. 추석 외국인 근로자가 추석 외국인 근로자 노래자랑 대회. Ya ini ya, berarti berbicara tentang ini. 대회. Ya ini dewe dehe gini kalian jawab seperti ini juga bisa ya. Dehe iyaki heyo iyaki ya seperti ini ya. Jadi jawabannya itu ini dari sini. Oke. Gini juga bisa dia seperti ini ya. 추석 때 외국인 근로자 노래자랑 대회에 이야기해요. Jadi bercerita, deh itu tentang festival lomba menyanyi pekerja orang asing pada Chuseok. Terus pertanyaan yang kedua itu 노래 자랑 대회 신청은. Jadi pendaftaran kata tewe itu tadi artinya adalah apa? Lomba ya, ini tadi festival itu ya. Jadi pendaftaran festival lomba menyanyi itu sampai kapan? Maksud batas pendaftarannya itu sampai kapan? Jadi neil까지 yeyo. Jadi neil까지 yeyo. Seperti itu aja jawabannya. Kita lanjutkan. 제시된 표현을 활용하여. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Cobalah untuk bercakap-cakap atau berdialog. Mari kita bahas ya 여러분. 센터의 사람들이 많다. Jadi 센터 itu adalah center ya atau pusat itu ya. Di kantor pusat itu orang-orang itu banyak ya, banyak orang. Terus 오늘까지 한국어 수업을 신청해야 되다. Itu sampai hari ini, maka itu kita harus mendaftar kelas bahasa Korea sampai hari ini. 신청하다 itu mendaftar. Kita masukkan ke kalimatnya ya 여러분. 센터에 사람들이 많네요. Seperti itu. Jadi di pusat ya, di kantor pusat itu banyak orang ya, ya banyak sekali orang-orang ya. Ya. 무슨 일이 있어요? Ada urusan apa? Ada masalah apa? Ini kok banyak orang gitu loh. 오늘까지 한국어 수업을 신청해야 되기 때문에 그래요. Jadi mulai hari ini itu disebabkan harus mendaftar kelas bahasa Korea. Sepertinya kok begitu gitu loh maksudnya itu. Jadi 오늘까지 한국어 수업을 신청해야 되기 때문에 그래요. Jadi mulai
sampai hari ini disebabkan harus mendaftar kelas bahasa Korea. Sepertinya kok begitu ya. Madu 씨는 신청했어요? Saudara Madu apakah telah mendaftar? 네, 신청했어요. Ya, telah mendaftar. Seperti itu ya, ya pun ya. Mari kita masukkan ini kosakata yang di bawahnya ke dalam kalimatnya. Oke, kita masukkan. Berarti ini 사람들이 외국인 등록증을 들고 있네요. Seperti itu ya. Jadi orang-orang itu sedang membawa kartu registrasi orang asing ya. Seperti itu. Musen ilisoyo, ada masalah apa ini? Ada urusan apa kok pada membawa kartu registrasi orang asing gitu loh maksudnya itu. Terus 신청서에 외국인 등록 번호를 써야 되기 때문에 그래요. Jadi 때문에 itu ada disebabkan ya. Itu disebabkan karena ya 돼요 itu adalah harus ya. Itu disebabkan karena harus menuliskan nomor registrasi orang asing pada formulir pendaftarannya. 그래요. Sepertinya kok begitu itu ya. 마두 씨는 외국인 등록증을 가져왔어요. Seperti itu ya. Jadi 마두 씨는 외국인 등록증을 가져왔어요. Saudara Madu apakah telah datang dengan membawa kartu registrasi orang asingnya? Itu. 네, 외국인 등록증을 가져왔어요. Ya, saya itu telah membawa kartu registrasi orang asing. Sekarang 유용한 표현 ekspresi yang berguna atau yang bermanfaat. Ini ada kata 실례합니다. Itu artinya adalah permisi atau mohon maaf gitu ya. Permisi 시내로 가는 버스는, ya kita penggal dari sini, permisi bis yang pergi ke kota, bis yang akan pergi ke kota itu 몇 번, itu nomor berapa bisnya gitu ya. Jadi 405번 버스예요. Jadi 405번 버스 yaitu adalah bis nomor 405. Atau 305번 ya, 305번 버스예요. Itu adalah bis nomor 405 seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang 문화와 정보. Jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas bersama-sama. 외국 인력 상담 센터. Jadi 센터 itu adalah pusat, 상담 itu konsultasi, 인력 itu adalah tenaga kerja, 외국 itu adalah orang asing. Jadi kalau ada ini kata 외국 인력 상담 센터 itu adalah nama kantor ya ini ya punya. Ini adalah kantor pusat konsultasi tenaga kerja orang asing. Oke. Apa itu? Mari kita bahas bersama-sama. 외국 인력 상담 센터는 ya kita penggal dari partikel subjek ini ya. Jadi 외국 인력 상담 센터는 고용 허가제로 입국한 외국인 근로자와 이들을 고용한 사업주를 위한 기관입니다. Kita penggal dari partikel subjek nen ya, jadi kantor pusat konsultasi tenaga kerja orang asing. Imnida itu kita artikan adalah ya, adalah kata kikuan itu adalah lembaga atau organisasi. Adalah organisasi atau lembaga. Kata wihe atau wihan itu adalah yang diperuntukkan. Yang diperuntukkan atau yang difungsikan untuk. Kata saopju itu adalah para pemilik usaha atau pengusaha atau majikan ya. Atau bos-bos itu yang telah memperkerjakan mereka-mereka. Wah, itu dan telah memperkerjakan pekerja orang asing yang telah masuk ke negara, ya telah masuk ke negara ro itu dengan menggunakan sistem izin kerja. Kuyung hokaje atau sistem izin kerja itu adalah sistem IPS ya, Employment Permit System itu ya, IPS. Jadi sistem IPS itu apa? Sistem IPS itu adalah sistem yang akan kalian ikuti ini ya. Makanya tesnya namanya adalah IPS topik. Itu adalah tes untuk mengikuti sistem izin kerja gitu loh ya. 외국인 근로자의 언어 소통 및 재료와 귀국 등에 관한 상담 서비스를 제공하기 위해 kita penggal dari 기위해. 기위해 itu artinya adalah untuk ya 여러분 ya. Ya, untuk kata 제공하다 itu menyediakan atau memfasilitasi. Untuk menyediakan layanan konsultasi
Kwanhan itu yang berkaitan pada pulang ke negara dan izin tinggal dan juga komunikasi bahasa pekerja orang asing gitu ya. 고용 노동부와 한국 산업 인력 공단이 함께 설립하였습니다. Jadi maka Depnaker Korea ini dan juga HRD Korea ini bersama-sama telah mendirikannya. Jadi ini ya kata Weguk Ilyok Sangdam Sento ini, kantor Weguk Ilyok Sangdam Sento ini atau pusat konsultasi tenaga kerja orang asing ini didirikan oleh Depnaker dan HRD Korea bersama-sama. Jadi HRD Korea dan Depnaker Korea itu mendirikan bersama-sama. 한국 생활 적응에 어려움을 겪고 있거나 사업주와의 갈등 시 언어 문제 등으로 어려움을 겪는 외국인 근로자들이 kita panggil dari partikel subjek ini ya 여러분. 근로자들 itu adalah pekerja-pekerja orang asing yang itu mengalami kesulitan dengan masalah bahasa pada waktu kata kalteng itu pada waktu konflik ya, kalteng itu konflik dengan majikan atau dengan bosnya, kona ataupun sedang mengalami kesulitan pada adaptasi kehidupan Korea. 이용 할 수 있습니다. Jadi al-su'id itu bisa menggunakannya. Kata iyong itu bisa menggunakannya. Maksudnya bisa menggunakan jasa dari kantor Weguk Ilyok Sangdam Sento untuk berkonsultasi ya. Jadi bisa berkonsultasi ke pusat konsultasi tenaga kerja orang asing gitu ya maksudnya. 특히 농촌 지역과 중소도시 등 도시에서 떨어져 있는 지역의 외국인 근로자에게 jadi ini ya, 특히 itu khususnya kata eg itu kepada atau untuk ya. Khususnya untuk atau kepada pekerja orang asing yang areanya itu berada, kata toroji itu adalah jatuh ya, torojo itu jatuh. Jadi untuk pekerja orang asing yang areanya itu berada jatuh di kota kecil menengah dan area pedesaan ya. 체계적이고 효율적인 서비스를 제공합니다. Maka disediakan 서비스, layanan yang efisien dan sistematis. 또한 외국인 근로자의 권익 보호와 사회 안전망 구축에 꾸준히 힘쓰고 있습니다. Kata 또한 itu adalah dan lagi. Ya dan lagi berusaha sekuat tenaga atau berusaha mengerahkan tenaga ya secara terus-menerus pada penjalinan jaring pengaman masyarakat dan perlindungan hak pekerja orang asing. Seperti itu. 그리고 kemudian tayangan 외국어로 서비스되고 있어. Jadi kemudian kata koit itu sedang, kata dui itu menjadi. Jadi 서비스 itu layanan. Kita artikan itu dengan terbentuknya gitu ya. Jadi 그리고 kemudian dengan terbentuknya layanan dengan menggunakan 외국어 itu adalah bahasa asing. Kata tayangan itu berbagai macam. Dengan terbentuknya layanan dengan menggunakan berbagai macam bahasa asing gitu ya. 한국어를 잘 모르는 근로자들도 jadi pekerja-pekerja orang asing yang tidak mengerti dengan baik bahasa Korea 쉽게 도움을 받을 수 있습니다. Maka bisa juga menerima bantuan ya, bisa menerima bantuan secara mudah juga. Seperti itu. 전화 상담은 jadi konsultasi melalui telepon itu homepage www.hubkorea.org.kr 통해서 안내받을 수 있습니다. Jadi kita al-su'id bisa menerima informasi melalui ini ya homepage ini situs www.hubkorea.org.kr.
Sekarang kita lanjutkan 상담 전화. Jadi ini adalah konsultasi melalui telepon. Jadi misalnya kalian pengen berkonsultasi di kantor layanan tenaga kerja orang asing ya, kalian itu tidak harus kalian berkunjung langsung ke kantornya. Bisa juga kalian itu berkonsultasi melalui telepon ya 여러분 ya. Jadi caranya adalah seperti ini. Mari kita bahas. 한국어, 중국어, 베트남어, 타글로그어, 필리핀, 영어, 타이어, 태국, 인도네시아어, 싱할라어, 스리랑카, terus 몽골어, 우즈베키스탄어, khmer어, Kambodia, terus ini Benggalo, ini Bangladesh, bahasa Bangladesh, terus Urduo itu Pakistan, Nepal, Myanmar, Kirgizo, bahasa Kirgistan ya, terus ini Tetumo itu ini Tetumo itu ini ya timur ya. Jadi bahasa timur, terus Rawo itu bahasa Laos. Jadi Yodolke ono Jiwon. Jadi di kantor layanan tenaga kerja orang asing itu, apabila kalian itu berkonsultasi secara online ya 여러분 ya, di sana itu didukung dengan 18 layanan bahasa. Jadi 18 layanan bahasa. Termasuk kata pohon itu termasuk ya, termasuk bahasa Korea. Seperti itu. Mari kita bahas ya 여러분. 상담 시간. Jadi jam konsultasi lewat telepon ya. Jam konsultasinya itu adalah jam 9 sampai jam 6. Jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Terus ini Chonwa Pono, nomor telepon kantornya itu adalah 15770071. Terus Iyung Bambob, jadi cara penggunaannya itu bagaimana, cara konsultasi lewat teleponnya itu bagaimana caranya ya, saya artikan ya. Mail 오전 9시부터 오후 6시까지 상담 전화를 이용할 수 있습니다. Jadi mail itu tiap hari ya. Tiap hari kita itu bisa menggunakan ya, kita itu bisa menggunakan konsultasi melalui telepon ya, konsultasi melalui telepon mulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Terus ini il nuren hue. Jadi setelah kita itu menekan nomor telepon ini, setelah kita menekan nomor telepon 15770071, ini adalah nomor telepon kantornya ya. Terus kukabyol ponowa ya, jadi kukabyol ponowa 별을 누르면, jika kita menekan tanda bintang lalu kita menekan tombol bintang, 상담을 받을 수 있습니다, maka kita bisa mendapatkan konsultasi. Jadi seperti ini ya 여러분 ya. Kesimpulannya itu nomor telepon kantornya itu adalah 1577 ini ya 여러분. Terus 0071 ini adalah nomor telepon kantornya. Terus ini setelah menekan nomor telepon 15770071, kukabyol bono. Jadi kukabyol bono itu seperti ini ya. Jadi misalnya Korea itu 1, Cina itu 2, terus ini Vietnam itu 3, terus ini Filipina itu 4. Jadi kalau Indonesia itu adalah 7 ya. Ini Indonesia itu adalah nomornya 7. Jadi nomor negaranya itu 7. Kenapa 7 mas? Enggak tahu, memang udah aturannya kayak gitu ya. Jadi misalnya kalian pengen berkonsultasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, jadi setelah kalian itu menekan nomor telepon kantornya ini, lalu kalian itu menekan nomor 7. Jadi setelah menekan nomor telepon kantor ini, lalu kalian dilanjutkan menekan kode negara ya, ini nomor negara itu 7. Lalu ditambahi dengan bintang 7 lalu bintang seperti ini apabila kalian pengen berkonsultasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya kalian, wah aku pengen ya mengecek bahasa Inggrisku bagaimana gitu ya. Wah, jadi seperti itu. Berarti tinggal kalian itu cari yang bahasa Inggris. Jadi nomor telepon kantornya sama. Kalau Inggris kan ini kode negaranya kan 5 terus bintang ya. Jadi misal kalian pengen berkonsultasi dengan menggunakan bahasa Inggris, pengen mengasah kecakapan bahasa Inggris kalian ya, tinggal tekan 5 dan bintang di belakangnya. Setelah kalian menekan nomor kantornya seperti ini, 5 dan bintang. Misalnya pengen pakai konsultasi pakai bahasa Korea, berarti tinggal bahasa Korea kan kodenya itu 1 dan bintang, berarti tinggal 1 lalu bintang seperti ini. Gitu ya 여러분 ya. Wakineyo, mari kita cek ya, mari kita periksa.
교육 프로그램에 대해 말할 수 있다. Kita bisa berbicara tentang program pelatihan atau program ini ya, pendidikan ini ya. Terus bawahnya 이동의 목적, 행위, 이유를 말할 수 있다. Kita bisa mengatakan alasan tindakan, tujuan dari tindakan atau tujuan dari pergerakan atau perpindahan ya. Kata 목적 itu tujuan dari pergerakan atau tujuan dari perpindahan. Terus program si정에 필요한 표현을 사용할 수 있다. Jadi kita bisa menggunakan ekspresi yang diperlukan pada 신청, itu pendaftaran program. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilgi ya 여러분. Mari kita bahas yang nomor 1. 빙간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar ya, pergi masukkan ke 빙간. Ya, ini kata 신청 방법. Jadi 신청 방법 itu adalah cara pendaftarannya. Kira-kira itu kalau ada cara pendaftaran kayak gini itu yang diisi itu apa ya? Isinya itu apa? Nomor 1, internet 점수. Ya, internet 점수 adalah pendaftaran internet atau pendaftaran melalui internet ya, atau pendaftarannya itu melalui online. Nomor 2 itu topik 중급반. Itu adalah ban itu adalah kelas ya. Kelas level menengah topik ya. Terus 5월 1일 7월. Jadi ini maksudnya itu adalah mulai dari tanggal 1 bulan 5 sampai tanggal 31 bulan 7. Terus nomor 4 itu 매주 일요일 오후 2시. Jadi pada jam 2 siang setiap minggu pada hari Minggu. Ya. Jadi setiap minggu pada hari Minggu pada jam 2 siang. Seperti itu ya Yarbunya. Jadi jawabannya itu adalah nomor berapa? Nomor 1. Jadi pendaftaran melalui internet. Jadi internet 점수 atau pendaftarannya itu melalui internet ya. Karena hubungannya sama cara pendaftaran. 정답은 1번입니다. Sekarang nomor 2 sampai 3. Jadi 이번에서 3번까지 빙간에 들어갈 알맞은 표현을 골라 문장을 완성하십시오. Jadi silahkan sempurnakanlah kalimat, pilih ekspresi yang benar, pergi masukkan ke 빙간. Maksudnya itu ke 빙간 kolom kosong ini ya 여러분. Mari kita bahas soalnya ini ya 여러분. 주말에 배영 씨가 외국인 노래 대회에 점점점점 회사 사람들과 함께 구경하러 가려고 합니다. Jadi pada akhir pekan, kata ini partikel subjeknya ya. Jadi pada akhir pekan saudara Peong itu ya, titik disebabkan, kata Taimune ini disebabkan ya. Pada akhir pekan saudara Peong disebabkan titik pada festival menyanyi orang asing ya. Terus 회사 사람들과 함께 구경하러 가려고 합니다. Makanya saya itu berniat untuk pergi ya, berniat pergi, ro itu untuk melihat bersama-sama dengan orang-orang perusahaan. Ya, jadi kira-kira itu jawabannya nomor berapa ya Rabun? Pada akhir pekan saudara Peong ini disebabkan titik pada festival menyanyi orang asing. Makanya aku berniat untuk pergi untuk melihat bersama dengan orang-orang perusahaan. Jawabannya disebabkan apa? Nomor 1 disebabkan nakata, itu pergi muncul atau disebabkan berpartisipasi gitu ya. Jadi nakata itu diartikan itu pergi keluar atau pergi muncul atau berpartisipasi. Itu nomor 1. Nomor 2 disebabkan bertemu. Nggak masuk kan, disebabkan bertemu pada festival menyanyi orang asing ya, nggak masuk ya. Nomor 3 mujib hagi temune, disebabkan merekrut ya, disebabkan merekrut pada festival menyanyi ya, ini juga tidak masuk. Nomor 4 bangun hagi temune, disebabkan, kata bangun itu mengunjungi ya, disebabkan mengunjungi festival menyanyi orang asing ya, kurang cocok. Jadi yang paling tepat itu adalah berpartisipasi ya. Jadi kalau diartikan itu seperti ini. Pada akhir pekan saudara Peong disebabkan berpartisipasi pada acara festival menyanyi orang asing. Ryoko Hamida, saya berniat untuk pergi ya.
Saya itu berniat untuk pergi untuk melihat-lihat bersama dengan orang-orang perusahaan. Beongsi가 대회에서. Jadi saudara Beong ini 대회에서 상을 받으면 좋겠어요. Atau 좋겠습니다. Kata 면 좋겠습니다 itu artinya bisa diartikan akan bagus jika. Bisa diartikan akan bagus jika atau alangkah baiknya jika. Bisa diartikan 면 좋겠어 itu adalah semoga. Jadi diartikan gitu semoga ya. Jadi saudara Beong ini 면 좋겠어 semoga mendapatkan hadiah dari festival. Seperti itu. 정답은 1번입니다. berpartisipasi, disebabkan berpartisipasi. Oke, 여러분, sekarang lanjutkan yang nomor 3 ya. Mari kita bahas. 저는 다음 달부터 무료 직업 훈련을 받으려고 합니다. Jadi saya ya dalam dal itu adalah bulan depan ya. Kata buto berarti mulai. Jadi saya mulai bulan depan ryoko hamnida itu adalah berniat untuk ya. Jadi berniat untuk menerima atau mendapatkan pelatihan kerja secara gratis. 직업 훈련은 인터넷으로만 신청할 수 있습니다. Jadi ini kita penggal dari ini ya. Jadi subjeknya adalah 직업 훈련. 직업 훈련 itu adalah pelatihan kerja. Jadi pelatihan kerja itu al-su'id itu bisa mendaftar itu man itu hanya melalui internet. Jadi pelatihan kerja itu hanya bisa mendaftarnya itu melalui internet. Mujib 기간에 jadi pada masa perekrutan ya, pada masa perekrutan 센터 홈페이지에서 jadi di homepage itu ya di homepage-nya pusat itu apa kira-kira. Nomor 1 수업을 받을 수 있습니다. Itu bisa mendapatkan, kata suap itu adalah pelatihan, bisa mendapatkan pelatihan. Nomor 2 수업료를 알 수 있습니다. Kita bisa tahu biaya pelatihannya atau biaya kelasnya. Nomor 3 접수 장소를 확인하면 됩니다. Jadi bisa jika mengecek, kata 장소 itu adalah tempat ya, tempat pendaftarannya. Nomor 4 원하는 수업을 신청하면 됩니다. Jadi kita bisa jika mendaftar kelas yang diinginkan. Kata 원하는 itu yang diinginkan, seperti itu. Jadi jawabannya yang nomor berapa ya, Robun? Oke, jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang nomor 4 ya, Robun. Jadi kalau diartikan itu seperti ini, saya mulai bulan depan berniat untuk mendapatkan Hulion itu adalah pelatihan kerja secara gratis. 직업 훈련은 jadi pelatihan kerja itu hanya bisa mendaftarnya itu melalui internet. Di masa pendaftaran, di masa perekrutan, kata Mujib itu perekrutan ya. Pada masa perekrutan kita itu bisa jika mendaftar kelas yang kita inginkan di homepage-nya pusat ini ya, di homepage-nya pusat atau di situsnya pusat itu. Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 4. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4 ini ya, Robun. Mari kita bahas pelan-pelan. Ya. 다음 글을 읽고, jadi bacalah tulisan berikut ini, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isinya ya, Robun. Coba mari kita pahami dulu ini ya. Ini ada 외국인 근로자 문화 축제. Jadi 축제 itu adalah festival. Jadi festival 문화 budaya, festival budaya pekerja orang asing. Terus ini ilsi itu waktunya ya, waktunya itu adalah ini ya, hari Minggu tanggal 27 bulan 10 tahun 2024. Terus Changso itu tempatnya ada di Munhwa Gungyeon. Kata Gungyeon itu pun artinya adalah pertunjukan ya, pertunjukan budaya. Mungkin tempatnya ini ada di aula pertunjukan budaya gitu ya mungkin ya. Terus ini Hengsa Neong. Hengsa itu acara, kata Neong itu artinya adalah isi. Jadi isi acaranya itu adalah seperti ini ya. Jam 10 itu Cukuk Gyeonggi. Jadi pada jam 10 nanti itu ada acara pertandingan sepak bola. Terus pada jam 2 ini ya, jam 2 ini nanti jam 2 siang
Hanguk Nore Dewe itu adalah festival ya, festival menyanyi atau lomba menyanyi lagu Korea gitu ya. Festival menyanyi lagu Korea. Terus nomor ini yang jam 4 ya, jam 4 itu ada Sisangsik. Sisangsik itu adalah acara pemberian hadiah. Ini adalah acara pemberian hadiah atau acara pembagian hadiah. Terus jam 12 ini, jam 12 ini ada makan siang ya. Jadi ini makan siang. Terus jam 1 ini ada Chuka Kongyon. Chuka Kongyon itu adalah pertunjukan, ini pertunjukan pemberian hadiah. Jadi pertunjukan pemberian selamat ya, pemberian selamat gitu ya. Oke, jadi mari kita pahami. Nomor 1, 축제는 이틀 동안 열립니다. Jadi 축제 itu festival. Jadi festivalnya itu dibuka selama itel. Itel itu adalah 2 hari. Jadi festivalnya itu dibuka selama 2 hari. Ya ini nggak ada kata 2 hari ya. Padahal ini cuma 1 hari. Karena waktunya cuma hari Minggu ini saja ya. Jadi nomor 1 tidak sesuai. Nomor 2, 오전에는 축구 경기를 합니다. 오전 itu tahu ya. 오전 itu waktu di antara jam 12 malam sampai jam 12 siang itu termasuk ojon. Jadi kita artikan pagi gitu aja ya. Pada pagi hari itu akan dilakukan pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bolanya jam 10 ya. Ya kemungkinan nomor 2 ini sesuai ya, kemungkinan ini. Oke, karena jam 10 pagi ini termasuk ojon, bukan ohu. Nomor 3, Nore Dewenen. Jadi ini adalah festival menyanyi atau lomba menyanyi itu 2시에 끝납니다. Jadi selesainya itu pada pukul 2. Jadi pertunjukan menyanyi ya, maksudnya ini lomba menyanyinya itu selesainya pada pukul 2. Kita lihat ini, padahal pukul 2 ini baru dimulai, bukan selesai ya. Jadi nomor 3 ini tidak sesuai. Nomor 4, Sisangsiku. Jadi setelah acara pemberian hadiah, ini Sisangsik. Jadi itu setelah ya, setelah acara pemberian hadiah, Chuka Kongyon이 있습니다. Ada namanya pertunjukan pemberian selamat. Ya, ada acara pertunjukan pemberian selamat. Padahal acara pertunjukan pemberian selamat itu jam 1, sedangkan acara pemberian hadiahnya itu jam 4. Berarti itu sebelumnya, bukan setelah ya. Jadi itu sebelum acara pemberian hadiah ya, yang ini pertunjukan pemberian selamat itu ya. Jadi nomor 4 ini kebalik ya, salah ya nomor 4 ini, tidak sesuai. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah nomor 2, 오전에는 ya, pada pagi hari ini yaitu akan dilakukan pertandingan sepak bola. 정답은 2번입니다. kita lanjutkan yang nomor 5 ya 여러분. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi bacalah artikel berikut, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca ini. Mari kita baca pelan-pelan, lalu kita artikan. 외국 인력 상담 센터는 한국 생활 및 사업장 문제로 어려움을 겪는 외국인 근로자들을 위해 18개의 언어로 서비스를 제공하고 있습니다. Kita penggal dari partikel subjeknya, ini adalah subjeknya adalah 외국 인력 상담 센터. Jadi pusat konsultasi tenaga kerja orang asing ya, ini nama kantor ya, nama ini kantor pusat konsultasi tenaga kerja orang asing. Kata 제공 하다 itu artinya adalah memfasilitasi atau menyediakan. Kok itu sedang ya. Jadi pusat konsultasi tenaga kerja orang asing itu telah menyediakan layanan dengan ono itu bahasa. Kalau 열여덟개 berarti 18 bahasa. Jadi telah menyediakan layanan dengan 18 buah bahasa asing ya, untuk pekerja-pekerja orang asing. Kata kyong itu yang mengalami ya, yang mengalami kesulitan dengan masalah tempat kerja dan kehidupan Korea. 또한 dan lagi 농촌 지역과 중소도시에서 일하는 근로자들도, jadi pekerja-pekerja yang bekerja di kota kecil menengah dan di area pedesaan pun ya, pun 쉽게 이용할 수 있도록,
supaya mereka itu al-su'id itu bisa ya, bisa menggunakan layanan ini ya, konsultasi ini secara mudah. 매일 setiap hari 오전 9시부터 오후 6시까지 전화를 통한 상담 서비스도 제공하고 있습니다. Ya, ini kantor Weguk Ilyok Sangdam Center ini juga telah menyediakan juga layanan konsultasi melalui telepon mulai dari jam 9 sampai jam 6 setiap hari. Ini setiap hari. Ojon itu jam 9 pagi ya. Mail itu setiap hari. Jadi kantor ini tuh menyediakan layanan konsultasi melalui telepon ya setiap hari itu dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore untuk ini pekerja-pekerja yang bekerja di kota kecil menengah atau di area pedesaan. Seperti itu. Mari kita bahas. Jadi yang sesuai dengan isi artikel yang kita baca tadi itu yang nomor berapa? Nomor 1, 외국 인력 상담 센터는 직장 관련 상담만 가능합니다. Jadi kita penggal dari sini, kantor pusat konsultasi tenaga kerja orang asing itu bisa hanya, jadi atau hanya bisa itu berkonsultasi yang berkaitan dengan tempat kerja. Padahal kita bisa berkonsultasi tentang kehidupan Korea ya. Misalnya kalian itu, wah kehidupan Korea itu berat. Ini misalnya kalian itu, wah kok makanannya kok nggak enak lah, itu bisa berkonsultasi tentang kehidupan Korea. Jadi bukan semerta-merta cuman tentang pekerjaan saja ya. Jadi nomor 1 ini tidak sesuai. nomor 2, 외국 인력 상담 센터는 주말에도 서비스를 제공합니다. Jadi kita penggal dari sini. Jadi kantor pusat konsultasi tenaga kerja orang asing ini itu memfasilitasi layanan juga ya pada akhir pekan. Ya, akhir pekan juga melayani ya, karena ini kata kuncinya adalah mail. Mail itu setiap hari. Jadi setiap hari itu melayani konsultasi atau melayani keluh kesah dari pegawainya itu ya, bagi para PMI itu ya. Itu pada hari Minggu juga itu bisa berkonsultasi ke kantor ya, atau melalui telepon juga bisa gitu ya. Jadi melayani setiap hari ya. Jadi pada akhir pekan pun termasuk. Nomor 2 ini benar ya ini ya. Nomor 3, 외국 인력 상담 센터는 jadi kantor pusat konsultasi tena가 kerja orang asing 한국어로만 서비스가 제공됩니다. Jadi hanya memfasilitasi layanan, jadi hanya dengan menggunakan bahasa Korea, padahal bisa dengan 18 bahasa asing ini ya. 18 buah bahasa. Ya nggak harus bahasa Korea ya. Terus nomor 4, 외국 인력 상담 센터는 ya ini pusat konsultasi tenaga kerja orang asing ini 중소도시 근로자를 위한 기관, itu adalah lembaga atau organisasi ya, organisasi yang hanya diperuntukkan untuk pekerja yang di kota kecil menengah saja. Padahal ini bisa juga untuk area pedesaan juga bisa ya, seperti itu ya. Jadi nggak cuma semerta-merta di kawasan kota kecil menengah saja, seperti itu. Jadi nomor 4 ini tidak sesuai. Nomor 3 tidak sesuai. Jawabannya adalah yang nomor 2 ya 여러분. 외국 인력 상담 센터는 주말에도 서비스를 제공합니다. Pada akhir pekan pun melayani, memberikan layanan atau ini menyediakan layanan. 정답은 2번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik.gi ya 여러분. Yang nomor 1, 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada kaitannya atau yang ada hubungannya dengan isi yang telah kalian dengarkan. Nomor 1, mari kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab. Jawabannya yang nomor berapa? 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 컴퓨터 교육은 언제까지 해요? 11월 20일까지 해요.
Arti listeningnya yang nomor 1 ya 여러분. 컴퓨터 교육은 jadi pelatihan komputer 언제까지 해요? dilakukannya itu sampai kapan ya. Jadi pelatihan komputer itu dilakukannya sampai kapan? Jadi 11월 20일까지 해요. dilakukan sampai tanggal 20 bulan 11. 20 bulan 11 berarti jawabannya adalah ini tanggal 20 bulannya 11. Oke, jawabannya adalah nomor 3. 정답은 3번입니다. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. 여자는 왜 전화를 했습니까? Jadi wanita kenapa dia itu telah menelepon. Nomor 1 수업 내용을 알고 싶어서. So itu sebab ya. Sebab kusip ingin alda tahu. Sebab ingin tahu isi dari pelatihannya atau ini pendidikannya ini ya. Nomor 2 ini 수업 장소를 알고 싶어서. Sebab ingin tahu tempat pelatihannya atau tempat kelasnya gitu ya. Terus nomor 3 itu 수업 시간을 알고 싶어서. sebab ingin tahu waktu pelatihannya. Nomor 4 수업 기간을 알고 싶어서. sebab ingin tahu masa pelatihannya. Seperti itu. Coba nomor 2 mari kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 2번. 여자는 왜 전화를 했습니까? 네, 외국인 근로자 지원센터입니다. 오늘 토픽 수업은 몇 시에 시작해요? Sekarang arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분. 네, 외국인 근로자 지원센터입니다. Jadi ya ini adalah kantor pusat bantuan pekerja orang asing. Terus 오늘 topik 수업은 jadi hari ini kelas topik ya. Kelas topik hari ini itu akan dimulai pada jam berapa? Seperti itu. Jadi wanita ini sedang kenapa menelpon itu berarti apa? Ingin tahu apa? Jawabannya adalah ingin tahu waktu pelatihannya atau waktu kelasnya dimulai gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 3. 정답은 3번입니다. Bukan kok kikan loh ya. Kalau kikan itu ingin tahu ini apa masanya, itu pasti masanya itu dari bulan 6 sampai bulan 7 atau dari bulan 5 sampai bulan 9. Lah itu masa itu agak panjang. Tapi kalau waktu itu singkat ya, cuma beberapa jam saja. Itu bedanya masa dan waktu. Kalau masa itu pasti 3 bulan, 4 bulan atau 2 bulan gitu ya. Tapi kalau waktu itu pasti cuma beberapa jam saja gitu ya. Nomor 3, 남자는 왜 여기에 왔습니까? Jadi laki-laki ini, 왜 itu kenapa telah datang ke sini. Laki-laki kenapa datang ke sini? Nomor 1, 교육을 하려고, berniat untuk melakukan pelatihan. Nomor 2, 교육 날짜를 바꾸려고, berniat untuk berubah atau mengganti tanggal pelatihannya. Nomor 3, 교육을 받으려고, berniat untuk menerima pelatihan. Nomor 4, 교육 신청을 취소하려고, jadi berniat untuk membatalkan pendaftaran pelatihannya. Jadi nomor 3 itu mari kita dengarkan lalu kita jawab ya listeningnya ini. 3번. 남자는 왜 여기에 왔습니까? 안녕하세요. 어떻게 오셨어요? 법률 교육을 들으러 왔습니다. Arti listeningnya yang nomor 3 ya 여러분. 안녕하세요. 어떻게 오셨어요? Jadi selamat pagi. Ada urusan apa Anda datang kemari? 법률 교육을 들으러 왔습니다. Jadi aku datang, ro itu untuk ya, datang untuk mengikuti pelatihan hukum. Ya, jadi jawabannya jelas ya. Nomor 3 ini laki-laki kenapa dia itu kenapa datang ke sini? Karena dia itu ingin berniat untuk mendapatkan pelatihan. Oke, 정답은 3번입니다. Kita lanjutkan 3번에서 5번까지 nomor 4 sampai nomor 5 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini. Kemudian 이어지는 말로 가정 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar ya dengan kata yang berhubungan atau yang berkesinambungan. Ya, nomor 4, yang nomor 1 kita artikan 대회에서 1등을 했어요. Jadi kata
Ilteng itu artinya adalah peringkat pertama. Jadi ini artinya mungkin adalah seperti ini ya, telah mendapatkan peringkat 1 di lomba atau di festival. Nomor 2, 저는 노래를 잘 못했어요. Jadi saya itu tidak pandai menyanyi. Nomor 3, 춤도 추고 노래도 불렀습니다. Jadi melakukan juga bernyanyi dan juga menari. Jadi menari dan juga bernyanyi, gitulah kira-kira artinya itu. Nomor 4, 인터넷으로 접수할 수 있어요. Jadi bisa mendaftar melalui internet, seperti itu. Coba nomor 4, mari kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 4번부터 5번까지 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 4번. 디안 씨는 노래 대회에 안 나가요? 1. 대회에서 1등을 했어요. 2. 저는 노래를 잘 못해서요. 3. 춤도 추고 노래도 불렀어요. 4. 인터넷으로 접수할 수 있어요. Arti listeningnya yang nomor 4 ya Rabun. Dian Sinen, saudara Dian, Nore Dewe Annakayo, maaf ya, Annakayo. Nakata itu pergi keluar. Kalau Annakayo berarti tidak pergi keluar. Jadi diartikan adalah tidak berpartisipasi gitu ya, maksudnya itu. Tidak ikut serta. Jadi saudara Dian apakah tidak ikut serta pada lomba menyanyi? Jadi Nakata itu ikut serta ya. Kalau Annakata berarti tidak ikut serta dalam lomba menyanyi. Jadi jawabannya itu apa? Jadi jawabannya itu adalah 저는 노래를 잘 못했어요. Jadi saya itu tidak pandai menyanyi. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 5 ya 여러분. Yang nomor 1, 상담을 받아보았어요. Saya telah mencoba menerima konsultasi. Nomor 2, 중급반에서 공부해요. Jadi belajar di kelas menengah. Jadi belajar di kelas menengah. Nomor 3 itu Mulyo Cilio Sobisodo Isoyo. Jadi ada juga layanan pengobatan gratis. Nomor 4 Dongyok Sobiso를 이용해 보세요. Jadi cobalah menggunakan layanan penerjemah. Seperti itu. Sekarang nomor 5, mari kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 5번. 다라 씨는 어느 반이에요? 1. 상담을 받아봤어요. 2. 중급반에서 공부해요. 3. 무료 진료 서비스도 있어요. 4. 통역 서비스를 이용해 보세요. Yang nomor 5, arti listeningnya Dara 씨는 어느 반이에요. Jadi saudara Dara ini 어느 반 itu artinya adalah kelas atau tingkatan ya. Jadi saudara Dara itu kelas yang mana atau tingkatan berapa atau tingkatan yang mana gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah nomor berapa? Jawabannya adalah nomor 2 ya Rabun ya. Jadi 중급반에서 공부해요. Jadi belajar di kelas tingkat menengah. Oke, 정답은 2번입니다. Ya, sampai di sini dulu ya pembahasan dari saya. Kita sampai di bab 26 nanti di selanjutnya nanti. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.